Oke, di depan gue ini udah ada sebuah laptop yang cakep banget nih. Ini adalah HP 14S FQ1011AU. Sebuah laptop serbaguna yang menurut gue bisa kalian pakai untuk kerja, untuk sekolah, untuk kuliah, dan juga gaming. Pertanggal hari ini laptop ini dibanderol dengan harga kisaran 5,6 atau 5,7 jutaan, masih di bawah 6 jutaan. Yang menurut gue range segini tuh cukup kompetitif ya. Banyak banget laptop dengan harga segini. Nah, tipe SP14 ini adalah salah satu laptop yang menurut gue bisa bersaing di harga itu. Kenapa begitu? Karena laptop ini sudah dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 3 5300U. Banyak yang bertanya mungkin kenapa pilih Ryzen, kenapa nggak Intel gitu. Nah, menurut gue di tahun 2024 ini untuk kalian build budget ya, ini menurut gue Ryzen itu lebih kompetitif ya dibandingkan Intel. Dari segi price to performance-nya Ryzen ini bisa dibandingkan lah dengan Intel gitu. Apalagi ini sudah dilengkapi dengan AMD Radeon Graphics ya. Jadi dia sudah ada integrated GPU-nya yang bisa kalian pakai untuk sekedar editing ataupun game-game ringan. Nah, selain prosesornya, laptop ini juga dibekali dengan RAM 8GB yang menurut gue udah cukup banget ya untuk zaman sekarang tuh 8GB. Untuk 16GB menurut gue masih agak overkill ya untuk beberapa game. Nah, 8GB ini sudah DDR4 3200 mAh yang menurut gue lumayan kencang lah dipakai untuk sehari-hari. Selain itu dia memiliki storage 512GB menggunakan SSD NVMe. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, ini bukan hard disk biasa, dia sudah 2024 yang pasti kalian membutuhkan SSD untuk loading Windows ataupun loading program-program yang berat supaya bisa ngeload dengan lancar. Nah, sebelumnya kita ngomongin untuk desainnya dulu. Untuk desainnya dia sangat compact banget, nggak yang begitu besar banget karena dia hanya 14 in ya untuk layarnya. Dan dia bentuknya sangat-sangat slim. Ini untuk layarnya sangat slim banget. Dan untuk beratnya dia cukup ringan ya untuk kalian bawa-bawa. Jadi sehingga kalau kalian pakai ini untuk sekolah, untuk kuliah ini masih aman banget. Untuk layar 14 inch ini dia sudah memiliki resolusi 1080p Full HD yang juga memiliki fitur IPS dan juga anti glare sehingga bisa memunculkan detail warna dan kejernihan layar yang sangat sempurna. Untuk keyboardnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan backlit keyboard sehingga memudahkan kalian untuk bekerja di tempat-tempat yang gelap ya. Jadi backlight keyboardnya ini juga ada dua tingkat kecerahan, jadi kalian bisa pakai yang sedang ataupun yang tinggi. Menurut gue backlight keyboard ini salah satu fitur yang nggak bisa kalian remehin sih, karena beberapa situasi kalian membutuhkan banget tuh di tempat-tempat yang gelap untuk kalian pakai untuk backlight keyboardnya ini. Nah, bagian atas sini ada sedikit lebih ya, ini untuk membuka laptopnya. Jadi menurut gue ini salah satu desain yang cukup cakep. Karena kalau kalian mau buka laptop kan kadang-kadang susah ya, nggak ada pegangannya. Jadi kalau ada ini kalian bisa ada seenggaknya ada bukaannya lah, seenggaknya lebih enak gitu. Untuk port-portnya menurut gue sudah cukup lengkap ya. Di samping kanannya dia ada jack audio dan juga ada Type-C yang menurut gue ini cukup oke ya untuk ngecas. Ini kalau misalnya kalian mau ngecas handphone juga bisa di sini. Dan ada dua lubang USB universal dan juga lubang HDMI. Di belakangnya ada untuk ngecasnya. Nah, di samping kiri ada slot untuk SD card dan juga untuk indikatornya ya. Kalau ngomongin tentang speakernya ini ada di bagian atas keyboardnya sini ya, memanjang seperti ini. Untuk kualitas speakernya ini menurut gua cukup oke dari segi bass, dari segi treble, kedetalan suara juga jernih. Tapi yang jadi kekurangan mungkin adalah untuk volumenya gitu. Gue udah coba untuk volume yang besar pun menurut gue ini masih kurang besar ya menurut gue. Jadi untuk mensiasatinya mungkin kalian bisa pakai untuk headset gitu ya, untuk colokan headset aja. Untuk baterainya dia cukup awet, tapi yang spesialnya adalah dia memiliki kapasitas untuk fast charging. Dari 0 sampai 50% itu kira-kira cuma 45 menit. Nah, setelah lewat 50% baru dia akan menurunkan kualitas speed chargingnya. Tapi menurut gue ini salah satu fitur yang cukup keren sih. Jadi kalau misalnya kalian lagi low, kalian ngecas itu cuma butuh 40 menitan, itu udah sampai 50%. Nah, buat kalian yang suka nge-game, gimana dengan performa gamingnya? Gue udah coba untuk di beberapa game, tapi yang kali ini gue mau tes secara serius aja di Valorant ya. Karena game Valorant ini lagi booming banget. Di settingan low to medium, jadi gue nggak pakai yang high banget ya, karena
menurut gue untuk APU, untuk Valorant di high menurut gue agak berat, jadi gue pakai untuk di medium setting aja, dan dapat FPS kira-kira di flat di 60 FPS-an. Yang menurut gue ini masih playable banget kok. Kalau mau kalian lebih lancar, mungkin kalian bisa turunin untuk jadi low setting. Untuk game-game lainnya, untuk game-game kecil, apalagi nggak ada masalah sama sekali sih. Jadi menurut gue ini kalian bisa pakai juga untuk sekedar editing-editing ringan, atau mungkin kalian pakai untuk rendering, ini juga masih oke kok laptop ini gitu. Untuk selebihnya menurut gue nggak ada masalah, laptop ini sangat-sangat oke banget buat segala kebutuhan. Dan juga untuk durability-nya kalian nggak usah khawatir, karena HP juga sudah memberikan 2 tahun full garansi. Jadi kalau ada masalah kalian tinggal klaim aja untuk ke HP-nya. Dan ya untuk manage HP kalian nggak perlu terlalu khawatir sih menurut gue, karena gue udah percaya banget brandnya untuk laptop ini sudah cukup lama ya di bidang laptop, jadi kalian nggak usah khawatir lagi untuk brand HP ini. Jadi laptop ini gue bisa rekomendasikan buat kalian semua mungkin yang sedang mencari laptop di budget 5 jutaan ya, untuk sekedar sekolah, kuliah, kerja ringan, ataupun gaming yang ringan. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan produk ini, seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Jangan lupa klik like, komentar, dan juga subscribe channel Antonic. Sampai ketemu di video selanjutnya.